Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita pada saat Allah mematikan kita tadi malam. Allah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita sehingga kita bisa terbangun di subuh yang berbahagia ini, dan merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita pada saat subuh yang berbahagia ini. Kita masih bisa tetap berdiam diri di tempat yang penuh dengan keberkahan, sembari sambil beriktikaf di tempat rumah mulia Allah ini. Maka ini merupakan kesalihan yang terus harus kita syukuri, dikarenakan setiap kesalihan tersebut merupakan kenikmatan, dan kenikmatan tersebut insya Allah akan kita dapatkan ganjarannya pada saat nanti hari dibangkitkan, hari yang akan diberikan kitab dari tangan kanan kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu, seakan-akan dia berada min riyadil jannah, raudhatun min riyadil jannah. Maka keberadaan kita pada subuh yang berbahagia ini, pada saat kita duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan kita sedang berada di dalam taman surga. Kalaulah seandainya bagaimana kita bisa merasakan sensasinya sebuah taman yang indah, maka ini adalah sebenarnya taman yang paling indah. Tempat menuntut ilmu berada di dalam majelis ini, inilah yang dinamakan dengan raudhatun min riyadil jannah. Maka bersyukurlah kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Kenapa kita betah untuk tidak pulang langsung? Dikarenakan kita tahu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah menyampaikan kepada kita berada di dalam majelis ilmu itu bagaikan berada di dalam tamannya surga, mungkin kita semuanya akan pulang. Sehingga saya akan tinggal sendiri di tempat ini, tidak ada yang mau mendengarkan tausiah subuh ini. Namun dikarenakan ajaran dari baginda Rasulullah, sehingga kita masih betah untuk duduk di dalam majelis ilmu mendengarkan 1-2 ayat Allah yang dibacakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa? Agar rasa cinta kita kepada baginda itu tumbuh di dalam jiwa kita, sehingga kita tidak merasa berat pada saat kita ingin melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh baginda, tidak terasa berat. Ini sebenarnya rasa yang harus kita hadirkan, rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga seluruh jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Kita semua akan mencari baginda Rasulullah. Bayangkan manusia dari pertama Adam sampai nanti dengan hari akhirat. Populasi manusia hari ini itu adalah sekitar 7 miliar. Bagaimana cara antrinya 7 miliar itu untuk ketemu dengan satu orang sosok, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah, semoga kita nanti dengan mudahnya akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW
kepada kita dan kita akan mudah dikenal oleh beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya kita telah membahas bagaimana nasib orang-orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya. Mereka akan kembali kepada keluarganya dengan senang. Ini merupakan salah satu ungkapan pada saat kita berpergian jauh merantau, sekian lama tidak pulang kampung. Ada rasa yang sangat luar biasa pada saat kita bisa pulang kampung, ketemu sama orang-orang yang kita cintai. Ini adalah gambaran bagaimana situasi pada saat hari akhirat. Kita nanti akan diberikan kitab, buku catatan itu dari sebelah kanan kita. Kita akan mengambilnya dengan tangan kanan. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang paling bahagia. Dan berikutnya, di ayat berikutnya, ayat 10, Allah berfirman tentang pada ayat 10 Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan barang siapa yang diberikan kitab itu dari belakangnya. Bayangkan, Allah memberikan buku catatan itu tidak diambil dari kanan, bukan lagi dari kiri, ya, akan tetapi dari belakang. Seseorang itu akan mengambil rapor, buku catatan SKP bahasanya, itu dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura, maka pada saat itu orang tersebut akan mengatakan, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, dulunya dia itu adalah orang-orang yang mempunyai kebahagiaan pada saat hidup di dunia. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia menyangka tidak akan adanya hari kebangkitan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak, sesungguhnya Allahnya itu adalah maha melihat terhadap segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Imam Ibnu Ashur di dalam kitabnya Tafsir wa Tahnwir, beliau menjelaskan bahwasanya man utiya kitabahu wara'a dhahri wa huwal kafir, siapa mereka yang diberikan kitab dari belakang, yaitu orang-orang kafir. Annahu yu'ti kitabahu bishimali, dan mereka itu diberikan kitab, akan mengambil kitab itu dari tangan kiri dan dari belakang. Di Indonesia, setiap bupati dan wali kota itu akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ada yang paling mencolok pada saat penghargaan itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten kota yang mempunyai prestasi itu diberikan penghargaan itu diberikan dengan tatap muka seperti itu, disalamin, setelah itu minta foto. Itu kabupaten kota yang berprestasi. Tapi bagi kabupaten kota yang tidak mempunyai prestasi, dibagi sertifikatnya seperti ini. Dipanggil cepat-cepat jalan terus. Sehingga apa? Rasanya itu bagi pejabat daerah yang tidak mempunyai prestasi, malunya luar biasa. Ini adalah gambaran bagaimana kehidupan di dunia. Di dunia saja kita sudah bisa merasakan kalau seandainya prestasi kita itu tidak dihargai seperti itu. Kenapa? Karena kita memang tidak ada prestasi. Kebocoran anggaran di sana sini. Nah, bayangkan kalau seandainya kehidupan orang-orang kafir ini yang tidak mau beriman kepada Allah, maka mereka itu akan diberikan kitab dan mereka akan mengambilnya dari belakang, tidak akan pernah melihat Allah. Mereka mengambil dari belakang dan mengambilnya dari tangan kiri. Dan apa yang akan diungkapkan? Diungkapkan di sini, wadzalika aidan fi suratil Haqqah, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Siapapun yang diberikan kitab, buku catatan sebelah kiri, maka orang itu akan mengatakan, aduh lebih baik aku tidak diberikan kitab. Kalau memang demikian, enggak usahlah dikasih buku catatan tersebut. Kenapa? Karena diberikan dan diterima dengan tangan kiri. Maka ini adalah kesempatan kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah.
Pada saat Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, banyak dosa yang pernah dilakukan oleh manusia. Minta ampun kepada Allah. Agar apa? Agar semua catatan tersebut dihapuskan oleh Allah. Dan saya berulang kali mengatakan, kalau meminta doa kepada Allah, menggunakan dengan kata-kata afuwun, bukan dengan kata-kata ghufrun. Kenapa? Kalau kata-kata ghafara, Allahumma ghafirli, itu misalnya ini buku catatannya dan ada dosanya, itu masih ada tulisan dosanya. Jam sekian, tanggal sekian kamu telah berzina, jam sekian, tanggal sekian kamu mencuri, jam sekian, itu semua catatan dosanya ada. Tapi diampunkan oleh Allah dengan kata-kata ghafara, yaitu dicoret semua dosa tersebut. Tapi masih tercatat dosanya. Tapi kalau seandainya kita meminta kepada Allah dengan kata-kata afuwun, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, semua dosa yang pernah dilakukan oleh manusia kecuali dosa mengambil hak orang lain, hutang, ya, itu tidak akan pernah diampuni kecuali orang yang kita ambil haknya memaafkan. Semua dosa kriminalitas kecuali dosa hutang, ya, itu semua akan dihapuskan oleh Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah. Pernah melakukan zina, pernah melakukan mabuk-mabukan, semua itu kalau seandainya kita meminta ampun, menyesalinya, maka itu akan diampuni oleh Allah. Dan yang paling dahsyatnya, semua dosa tersebut tidak pernah lagi ada dalam buku catatan kita. Semua terhapuskan. Ini dahsyatnya berdoa dengan kata-kata afuwun. Maka kita sangat dianjurkan agar apa? Agar kita tidak menerima kitab dari belakang dengan tangan kiri. Ayyu'ti kitabuhu min khalfihi fayu'khadahu bishimalihi tahqiran. Kenapa diberi dari belakang? Tahqiran, penghinaan, ya. Tahqiran lahu wa yanawaluhu min wara'a dhahrihi idharan lil ghadab. Dan diberikan dari sisi belakang, ini merupakan bentuk kemarahan, kemurkaan dari Allah kepada orang tersebut. Ya. Pertama penghinaan, yang kedua itu adalah bentuk kemarahan dari Allah. Bihaitsu la yanzuru, dikarenakan Allah tidak akan pernah menatapnya, munawalahu kitabahu ila wajhihi. Ini ada 3 kondisi kenapa seseorang itu pada saat diberikan kitab dari belakang. Yang pertama adalah tahqiran, yang kedua adalah lil ghadab, dan yang ketiga adalah la yanzur. 3 hal ini sampai dia apabila seseorang itu diberikan kitab dari belakangnya. Pada ayat berikutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa yanqalibu ila ahlihi ay yarji, yaitu kembali kepada keluarganya. Wal inqilab ruju'un ila makanil ladzi ji'a minhu. Wa qad taqaddama qariban fi suratil mutaffifin, dan ini sudah pernah kita jelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Inqilab ini adalah seseorang itu kembali pada saat dia datang dari tempat asalnya. Kalau misalnya seperti tadi, Bapak Ibu, saya semuanya datang dari rumah. Maka pada saat kita pulang, maka kita pulangnya menggunakan kata-kata inqilab. Wa yanqalibu ila baitina, maka kita pulang ke rumah kita, bukan singgah ke warung kopi. Itu menggunakan kata-kata inqilab. Tapi begitu kita singgah kepada warung kopi, istilah yang digunakan dalam bahasa Arab itu lain lagi namanya. Al-ahlu al-ashirah min zaujati wal abna'ul wa quraba. Yang dimaksud dengan ahlu itu adalah keluarga dari hubungan pernikahan, diantaranya itu menghasilkan anak dan kerabat. Wa yad'u thubura an-nida ay yunadi thubur bi ayyuqal ya thubur. Ya, bahwasanya subur itu merupakan sebuah ungkapan yang mengungkapkan tentang kecelakaan. Duhai celakanya. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh orang-orang yang menerima kitab dari belakang badannya. Kenapa? Karena pada saat itu dia akan responsif terhadap apapun aktivitas yang dia lakukan.
Pada saat diberikan kitab dari belakang, maka dia akan mengatakan celakalah. Bahasa misalnya kita pada saat mendengarkan orang-orang biasa, kalau dia tidak membiasakan dengan ucapan yang baik, begitu dia terjatuh, apa dia katakan? Mampus misalnya, seperti itu. Ini refleksnya. Refleks pada saat orang diberikan kitab dari belakang, maka dia akan mengungkapkan dengan kata-kata ya subuh, ya, wahai celakanya. Wa yasla sa'ira, wa qira'atun Nafi wa Ibnu Katsir wa Ibnu Amir wa Kisai bitasydidil lam, ya, di mana dibaca wa yusalla bukan wa yasla. Ini boleh dibaca seperti itu. Nanti pada saat imam membaca wa yusalla jangan dikoreksi, ya. Karena apa? Biasanya kalau orang tidak pernah membaca qiraat, dia akan mengoreksi seakan-akan imam itu salah, padahal itu boleh dibaca. Boleh dibaca wa yasla, boleh dibaca dengan wa yusalla. Siapa bacaannya yang seperti ini? Ini dibaca oleh Nafi', Ibnu Katsir, wa Ibnu Amir, wa Kisai bitasydidil lam, ya. Biasanya para imam tidak akan membacakan bacaan seperti ini kecuali memang dia akan menjelaskan, saya akan menjadi imam dengan bacaan qiraah fulan, saya akan menjadi imam dengan bacaan qiraah fulan. Jangan terjadi fitnah bagi para jamaah. Misalnya dibaca wadduha, ada yang membaca dengan wadduha, boleh. Tapi kalau misalnya tidak dijelaskan terlebih dahulu, nanti makmumnya protes, dikoreksi, padahal bacaannya dibenarkan. Innahu kana fi ahlihi masrura musta'malun fit ta'jib. Ini adalah digunakan sebuah ungkapan yang menakjubkan, di mana bahwasanya orang-orang kafir, lihatlah dan perhatikanlah kehidupan mereka itu pada saat kehidupan di dunia itu sangat-sangat bahagia. Padahal itu hanya terkesan bahagia. Bapak Ibu boleh melihat bagaimana kehidupan orang-orang bule, ya. Kalau kita melihat dengan sekilas saja, seakan-akan mereka hidupnya bahagia sekali, padahal tidak. Kenapa? Seorang ayah tidak mempunyai hak lagi untuk mengatur anaknya apabila anaknya itu sudah 17 tahun. Dan apa yang dilakukan oleh seorang anak pada saat orang tuanya sudah tua? Ditaruh di panti jompo. Sehingga apa? Para ibu-ibu di Eropa, mereka itu paling senang kalau seandainya anaknya menikah dengan orang Asia, khususnya orang Islam. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah ditaruh di panti jompo, akan diletakkan di rumahnya. Kenapa? Dikarenakan hanya Islam, ajaran agama yang mengajarkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua. Lihatlah agama-agama lain, bagaimana mereka memperlakukan orang tua yang telah melahirkan anaknya, membesarkan anaknya, tapi itu dibatasi dengan aturan-aturan negara yang membuat negara tersebut akan membuat orang tua itu akan sangat tersiksa. Sehingga apa? Mereka hanya berhubungan dengan orang tua itu dalam 1 tahun 1 hari, yang disebut juga dengan hari-hari Mother Day, Father Day, hari ibu, hari ayah. Kalau kita orang Islam itu tidak pernah kita merayakan hari-hari seperti itu. Kenapa? Karena hari-hari dalam Islam setiap hari itu diisi untuk berbakti kepada orang tua bagi yang masih punya orang tua. Maka bersyukurlah pada saat Bapak Ibu masih mempunyai orang tua. Itu adalah surga yang terdekat di dalam rumah tangga kita. Tidak usah mesti cari jauh-jauh, pergi umrah, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi orang tuanya terlantar, tidak pernah diperhatikan. Tidak. Maka gambaran orang-orang kafir, ya, bahwasanya mereka itu kelihatannya bahagia sekali kehidupan di dunia, tetapi tidak. Kehidupan mereka itu sangat-sangat tersiksa. Di dalam surat lain Allah berfirman, wa qauluhu wa idzan qalabu ila ahlihi inqalabu fakihin, ya. Ini merupakan bagaimana mereka kondisi pada saat mereka kembali kepada keluarga mereka. Innahu dhanna an la yahur mawqi'ut ta'lil lil madhmum jumlatun wa amma
man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ini merupakan penjelasan dari orang-orang yang menerima kitab dari belakang mereka. Kenapa mereka bisa menerima kitab dari belakang? Dikarenakan mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Ini yang paling bahaya. Kenapa seseorang itu bisa melakukan kriminalitas, mencuri, mengambil hak orang lain, menindas orang lain? Dikarenakan mereka tidak mempunyai pemahaman bahwasanya perilaku mereka itu akan dibalas nanti di hari akhirat. Kalau seandainya seseorang itu mempunyai pemahaman bahwasanya adanya hari kebangkitan, maka dia akan lapangkan dadanya. Dia tidak akan pernah mengambil hak orang lain. Dia tidak akan pernah menzalimi orang lain. Ini sebenarnya kehadiran pemahaman tentang adanya hari bangkit, sehingga itu akan memproteksi diri kita dari segala macam bentuk kriminalitas. Innahu dhanna an la yahur, bahwasanya mereka meyakini, menduga bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Allah itu maha melihat. Hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, subuh yang berbahagia ini, duduk kita di sini sambil terkantuk-kantuk, itu dilihat oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat mizan kita. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari pantauan Allah. Mungkin ada jalan-jalan yang itu tidak dipasang CCTV, akan terlepas. Tapi pada saat seseorang itu menghadirkan dalam pantauan Allah, maka dia tidak akan pernah melakukan kriminalitas. Itulah hebatnya, dahsyatnya keimanan seorang mukmin. Pada saat dia beribadah kepada Allah, ka'annahu yarak, seakan-akan Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu, dan apabila kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Ini adalah hal yang memang harus kita tanam dalam jiwa kita. Kenapa kita salat? Bukan dikarenakan diperintahkan sama pimpinan, dikarenakan kita diperintahkan sama Allah dan Allah melihat aktivitas kita. Kenapa kamu tidak mau berzina padahal kamu sudah ngambil cuti keluar daerah, ada perjalanan dinas? Kenapa kamu tidak melakukan zina? Ada jawaban dari salah seorang tentara. Saya takut, Ustaz. Takut kenapa? Karena saya dipantau sama Allah. Pimpinan saya itu terlepas dari pantauan karena saya jauh dari beliau. Tapi pada saat saya melakukan perzinaan, maka saya itu terpantau oleh Allah. Sehingga dia tidak melakukannya. Teman-teman yang lain ada yang mengatakan, masa bodoh. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu tidak pernah meyakini dan tidak pernah mendengarkan ayatnya. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah itu melihat kita, memantau kita. Semua aktivitas kita ini adalah dalam pantauan Allah. Sehingga kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan semua aktivitas yang akan dapat memperberat amal kita, yang akan dapat memperberat mizan kita di hari akhirat. Pada saat kita nanti ditimbang oleh Allah, maka kita akan menerima kitab dari sebelah kanan, bukan dari belakang dengan sebelah kiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.